Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai pengertian dan teori laju reaksi. Nah, di sini laju reaksi memiliki dua arti. Di mana yang pertama yaitu bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, kalau ada bertambah, berarti ada juga yang berkurang. Nah, pengertian yang kedua adalah berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Oke, jadi laju reaksi memiliki dua arti, di mana yang pertama adalah bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu, dan yang kedua ada berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, untuk contohnya di sini ada N2 dalam wujud gas ditambah H2 dalam wujud gas menghasilkan NH3 dalam wujud gas. Nah, kita setarakan, di sini N-nya 2, di sini N-nya 1, jadi kita buat 2. Di sini hanya 2, di sini hanya 6, berarti di sini jadi kita buat kali 3. Jadi 3 kali 2, 6. Nah, jadi dia sudah setara. Yang di sebelah kiri ini, inilah yang disebut dengan reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan disebut dengan produk. Jadi, pada laju reaksi reaktannya itu berkurang, sedangkan produknya itu bertambah. Nah, di sini kita lihat laju dari N2. Kita lihat laju dari N2 sama dengan, karena dia N2 berada di sebelah kiri atau dia adalah reaktan dia itu berkurang. Jadi kita buat kurang D konsentrasi dari N2 per satuan dt. Nah, apa artinya? Artinya adalah pengurangan konsentrasi N2 per satuan waktu. Nah, yang selanjutnya kita cari laju dari H2. Laju dari H2, karena dia berada di reaktan, maka dia berkurang. D konsentrasi H2 per satuan dt sama dengan pengurangan konsentrasi H2 per satuan waktu. Nah, yang selanjutnya NH3 atau dia berada di produk, laju NH3 sama dengan, karena dia produk bertambah, maka kita buat ditambah D konsentrasi NH3 per dt sama dengan, artinya karena ini pertambahan dan dia produk, maka
penambahan konsentrasi NH3 per satuan waktu. Nah, kita lihat perbandingan laju reaksinya. Kita lihat perbandingan laju reaksi. Nah, kita lihat laju N2 dibanding laju H2 dibanding laju NH3. Nah, ini dapat kita lihat perbandingannya berdasarkan koefisien reaksinya. Nah, di sini koefisien N2 sama dengan 1 dibanding koefisien H2 sama dengan 3, koefisien NH3 sama dengan 2. Jadi, perbandingan laju reaksinya, laju N2 yaitu 1, laju H2 3, dan laju NH3 yaitu 2. Jadi perbandingannya 1 dibanding 3 dibanding 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini pada soal dikatakan pada reaksi 4NH3 dalam bentuk gas ditambah 5O2 dalam bentuk gas menghasilkan 4NO dalam wujud gas, ditambah 6H2O dalam wujud gas. Oke, laju reaksi yang didapat dari pengukuran konsentrasi, NH3 adalah 0,24 meter per sekon. Nah, berapakah laju reaksi perubahan O2? Berapakah laju reaksi perubahan O2 dalam meter per sekon? Nah, cara menjawabnya, pertama kita tulis ulang reaksinya. Di sini ada 4NH3 dalam wujud gas ditambah 5O2 dalam wujud gas menghasilkan 4NO dalam wujud gas ditambah 6H2O dalam wujud gas. Oke. Nah, di sini yang diketahui adalah NH3, konsentrasi NH3 diketahui, dan yang dicari adalah konsentrasi dari O2. Nah, maka di sini kita buat perbandingan laju reaksinya. Maka laju dari NH3 dibanding dengan laju dari O2. Nah, kita buat perbandingan koefisiennya. NH3 yaitu
4 dibanding O2 yaitu 5. Maka kita cari O2-nya, jadi 4 laju O2 sama dengan 5 laju NH3. Maka laju O2 sama dengan 5/4 laju NH3 sama dengan 5/4 dikali 0,24. Maka hasilnya yaitu 0,3 meter per sekon. Oke, begitu hasil untuk contoh soalnya. Baik, selanjutnya kita mempelajari tentang teori laju reaksi. Di sini ada 2 teori laju reaksi, ada 2 teori laju reaksi. Di mana yang pertama yaitu adalah teori tumbukan dan teori kompleks teraktifkan. Teori kompleks teraktifkan. Nah, di sini pertama kita akan membahas mengenai teori tumbukan terlebih dahulu. Nah, apa itu teori tumbukan? Teori tumbukan teori tumbukan mengatakan reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Nah, selanjutnya teori tumbukan juga menyatakan makin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, teori tumbukan yang ketiga mengatakan tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Mengapa? Karena hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi cukup dan posisi yang baik atau tepat
yang menghasilkan reaksi. Nah, jadi jika energinya cukup namun posisinya tidak tepat, maka tidak menghasilkan reaksi. Begitu juga sebaliknya, jika posisinya baik atau tepat tapi energinya tidak cukup, maka tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Nah, jadi dia harus punya energi cukup dan memiliki posisi yang baik dan tepat agar tumbukannya terjadi sempurna sehingga menghasilkan yang namanya reaksi. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai teori kompleks teraktifkan. Teori kompleks teraktifkan. Pada teori kompleks teraktifkan ini, ada yang dinamakan dengan energi aktivasi. Nah, apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi atau disingkat dengan EA merupakan energi hasil tumbukan minimal yang harus dipunyai oleh partikel agar menghasilkan reaksi. Energi hasil tumbukan minimal yang harus dipunyai partikel agar menghasilkan reaksi. Jadi di sini ada trik asiknya yang harus kalian ingat. Yaitu semakin rendah energi aktivasi, maka semakin cepat reaksinya berlangsung. Semakin cepat reaksi berlangsung. Nah, di sini terdapat dua reaksi, yaitu ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, pertama kita menjelaskan diagram reaksi endoterm terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama dia dari reaktan naik ke produk. Nah, ini merupakan energi aktivasi. EA, sedangkan ini adalah reaktan dan ini produk. Jadi pada reaksi endoterm produk dikurang reaktan, maka delta H-nya bernilai positif. Nah, pada reaksi eksoterm diagramnya seperti ini. Dia dari reaktan ke produk.
Ini akan energi aktivasi. Ini merupakan reaktan, ini adalah produk. Jadi delta hanya bernilai negatif. Nah, di sini dapat kita lihat energi aktivasi dari reaksi eksoterm itu lebih kecil dibandingkan dengan reaksi endotherm. Maka, trik asiknya reaksi eksoterm lebih cepat dibandingkan reaksi endotherm. Mengapa demikian? Karena energi aktivasi dari eksoterm lebih kecil dibandingkan dengan energi aktivasi reaksi endotherm. Oke, berikutlah materi dari teori laju reaksi yang harus kalian pahami. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor yang pertama itu adalah konsentrasi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah konsentrasi. Nah, jika konsentrasi pada reaksi ditambah, maka akan menyebabkan jumlah partikel bereaksi persatuan volume akan meningkat. Sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak. Nah, jika laju reaksi semakin meningkat, maka laju reaksinya semakin meningkat. Nah, jika konsentrasi pada reaksi ditambah, maka dia akan menyebabkan
jumlah partikel reaksi per satuan volume akan meningkat, sehingga terjadi proses tumbukan yang semakin banyak dan laju reaksinya semakin meningkat. Namun, faktor ini hanya berlaku faktor konsentrasi ini hanya berlaku untuk reaksi dalam bentuk larutan atau aqueous dan gas saja. Dalam bentuk larutan atau aqueous dan gas saja. Jadi dia faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang konsentrasi ini tidak berlaku untuk reaksi dalam bentuk solid dan juga liquid. Jadi dia hanya berlaku dalam bentuk larutan dan juga bentuk gas saja. Nah, apa contohnya? Contohnya HCl asam klorida dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 1 molar dan HCl dalam bentuk aqueous dengan konsentrasi 2 molar, maka dari antara kedua ini HCl dengan konsentrasi 2 molar memiliki laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan HCl dengan konsentrasi 1 molar. Maka yang lebih cepat adalah laju reaksi dari HCl dengan konsentrasi 2 molar. Karena konsentrasinya lebih besar, yaitu 2 molar. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua, yaitu luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh. Nah, apa itu luas permukaan bidang sentuh? Pada faktor ini, dia khusus untuk reaksi pada zat padat. Jadi ini khusus untuk faktor ini khusus untuk reaksi zat padat atau solid. Di mana jika semakin banyak bidang sentuh zat padat, maka semakin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi. Makin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Nah, tadi luas permukaan bidang sentuh khusus untuk reaksi zat padat saja atau solid. Nah, jika semakin luas bidang sentuh pada zat padat,
maka semakin banyak jumlah tumpukan yang akan terjadi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Nah, ini semakin luas permukaan bidang sentuh, maka semakin banyak tumpukan dan sehingga laju reaksi semakin cepat. Sedangkan yang pertama tadi semakin besar konsentrasi pada reaksi, maka jumlah tumbukan semakin banyak dan laju reaksi semakin meningkat. Nah, mereka ini berbanding lurus ya, semakin banyak, semakin luas, maka semakin laju reaksi semakin meningkat konsentrasi dan luas permukaan bidang sentuh. Nah, apa trik asiknya? Trik asiknya di sini semakin luas bidang sentuh, maka semakin halus atau semakin kecil ukuran partikelnya. Semakin kecil ukuran partikelnya. Nah, kita ambil contohnya. Kenapa semakin besar luas bidang sentuh, semakin kecil atau semakin halus ukuran partikelnya? Kita ambil contohnya itu adalah gula kasar dan gula halus. Contoh, gula kasar dibandingkan dengan gula halus. Nah, jika kita masing-masing mempunyai 1 gram gula kasar dan 1 gram gula halus, mana yang lebih banyak jumlah gula kasar atau jumlah gula halus? Walaupun mereka sama-sama memiliki masing-masing 1 gram, gula kasar 1 gram, dan gula halus 1 gram, gula halus sudah pasti lebih banyak memiliki jumlah partikel dibandingkan dengan gula kasar. Karena gula kasar partikelnya besar-besar, sedangkan gula halus partikelnya kecil-kecil. Maka inilah yang dinamakan luas permukaan bidang sentuh. Jadi dia semakin banyak partikelnya. Namun, jika partikelnya semakin banyak dan semakin kecil, dia semakin luas bidang sentuhnya. Nah, jika gula kasar dan gula halus ini dilarutkan di dalam air, maka gula halus akan lebih cepat laju reaksinya untuk melarut dibandingkan dengan gula kasar. Maka gula halus akan lebih cepat laju reaksinya untuk melarut dibanding dengan gula kasar. Gula kasar banding gula kasar. Nah, seperti yang kita ketahui juga saat kita membuat teh manis, jika kita membandingkan pelarutan gula kasar dengan gula halus cenderung lebih cepat larut di dalam air saat diaduk dibandingkan dengan gula kasar. Gula kasar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk larut di dalam air dibandingkan dengan gula halus. Nah, untuk trik asik selanjutnya yang perlu kalian tahu, terdapat hubungan suhu dengan laju reaksi, yaitu antara hubungan suhu dengan laju reaksi.
Jadi, pada soal biasanya ditulis setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi 2 kali lebih cepat. Nah, kita misalkan T2 lebih besar dari T1. Kita buat rumus palang merahnya di sini. Nah, selanjutnya kita misalkan lagi T2 lebih kecil dari T1. Kita buat palang merahnya di sini. Nah, bagaimana trik asiknya? Kita misalkan di sini V2, di sini T2, di sini V2, dan di sini T2. Sama dengan. Nah, di sini dikatakan laju reaksi 2 kali lebih cepat, maka di sini V2-nya sama dengan 2. Nah, di sini dia V2 dan T2 di sini berbanding terbalik, maka dia 1/2. Nah, di sini V2-nya sama dengan 2, maka di bawah V2-nya sama dengan 1/2. Nah, karena di sini 1/2, maka T2-nya sama dengan 2. Nah, di sini dia T2 lebih besar dibandingkan T1. Maka kita buat di sini dalam bentuk pangkat T2 dikurang T1 dibagi 10. Karena ini 10 derajat Celcius, karena dia setiap kenaikan 10 derajat Celcius, di sini kita buat 10 dikali volume mula-mula, dikali laju mula-mula. Nah, di sini pun sama. Dia T2 lebih besar dibandingkan T1, maka di sini dalam bentuk pangkat T2 yang pertama, T2 dikurang T1 per 10 dikali T mula-mula. Nah, di sini juga sama, kita buat di sini T2 lebih kecil dibandingkan T1, berarti T1 lebih besar. Jadi yang pertama kita buat adalah T1 dikurang T2 per 10 dikali laju mula-mula. Nah, selanjutnya di sini T1 lebih besar, maka T1 dikurang T2 per 10 dikali T mula-mula. Nah, jika kita misalkan soalnya diganti, setiap kenaikan 20 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 4 kali lebih cepat. Nah, maka di sini kita ganti V2-nya sama ini 2 jadi sama dengan 4, dan 10 ini kita ganti menjadi 20. Karena tadi setiap kenaikan 20 dia laju reaksinya 4 kali lebih cepat. Nah, jika kita ganti misalnya setiap kenaikan 40 derajat Celcius laju reaksinya menjadi 9 kali lebih cepat. Maka yang angka 2 kita ganti menjadi 9 karena dia 9 kali lebih cepat, dan suhunya yang 10 derajat Celcius kita ganti menjadi 40 derajat Celcius. Jadi yang angka di depan ini dan pernya itu diganti sesuai dengan modifikasi atau tuntutan dari soal. Baik, kita masuk kepada contoh soal. Nah, suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar
20 derajat Celcius. Nah, bila pada suhu 10 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 40 menit. Reaksi berlangsung selama 45 menit. Sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama titik berapa menit? Oke, di sini dikatakan suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat dan kenaikan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Nah, di sini bila pada suhu 10 derajat Celcius reaksi berlangsung 45 menit, ini merupakan T1-nya, dan pada suhu 50 derajat Celcius ini merupakan T2-nya. Jadi dapat kita lihat di sini T2 yang dicari. Jadi di sini kita lihat T2 lebih besar dibandingkan dengan T1. Nah, di sini T2 lebih besar dibandingkan dengan T1. Maka kita memakai rumus yang di atas. Jika T2-nya tadi lebih kecil dibandingkan T1, maka kita memakai rumus yang di bawah. Nah, kita memakai rumus yang mana? Karena di sini yang ditanya T2, kita pakai rumus yang T2. Jika ditanya karena ditanya waktu, maka kita pakai T2. Jika yang ditanya dia tadi laju, maka kita memakai V2. Nah, jadi di sini tadi sudah diketahui T2 lebih besar dibandingkan dengan T1, dan T1 yaitu 45 menit, dan yang dicari adalah T2. Oke, kita cari T2-nya. T2 sama dengan, kita pakai rumus yang ini, 1 per, kita lihat tadi dia berlangsung berapa kali lebih cepat? 3 kali. Ini tadi 2 kali lebih cepat, maka dia 2, dan ini kita ganti dia menjadi 3. Waduh, T2 dikurang T1, T2-nya tadi 50 dan T1-nya 10. Jadi kita pangkat 50 dikurang 10 per berapa derajat Celcius tadi kenaikannya? 20 derajat Celcius. Maka kita masukkan 20, maka dikalikan dengan T mula-mula dengan waktu awal yaitu 45 menit. Maka sama dengan 1 per 50 dikurang 10, 40 dibagi 20 sama dengan 2. Maka 1 per 3 pangkat 2 dikali 45. Hasilnya 1 per 9 dikali 45 itu 45 dibagi 9 sama dengan 5 menit. Maka pada suhu 50 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 5 menit. Sedangkan pada suhu 10 derajat Celcius tadi berlangsung selama 45 menit. Dan pada suhu 50 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 5 menit. Maka ini masuk kepada faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga, yaitu adalah suhu. Faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah suhu atau temperatur. Nah, pada suhu atau temperatur, jika suhu dinaikkan,
Maka energi kinetik atau EK, energi kinetik partikel-partikel akan meningkat. Nah, maka partikel akan bergerak lebih cepat sehingga sering terjadi tumbukan. Seperti pada soal ini tadi, dapat kita lihat jika pada suhu 10 derajat Celcius dia berlangsung selama 45 menit, sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 5 menit. Jadi dia semakin tinggi suhu atau temperatur, maka energi kinetik partikel-partikel akan meningkat sehingga mereka bergerak lebih cepat, sehingga sering terjadi tumbukan yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, tadi dari 45 menit menjadi 5 menit. Nah, contoh lainnya adalah larutan garam. Misalnya garam kita larutkan di air dengan suhu tinggi atau yang dengan air panas, dengan kita bandingkan dengan yang kita larutkan dengan air pada suhu ruang. Misalnya, perbedaan suhunya, air pada suhu ruang 27 derajat Celcius, sedangkan pada air panas yaitu 100 derajat Celcius. Kita larutkan garam pada suhu 27 derajat Celcius dan pada air dengan suhu 100 derajat Celcius, maka garam pasti akan lebih cepat larut di air yang temperatur atau suhunya lebih tinggi, karena dia partikelnya bergerak lebih cepat dan sering terjadi tumbukan yang mengakibatkan garam lebih mudah larut di dalam air dengan suhu tinggi dibandingkan di air yang dengan suhu rendah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor yang keempat. Faktor keempat adalah katalis. Nah, katalis ini mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, katalis ini mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, jika katalis ini dimasukkan kepada suatu larutan untuk mempercepat terjadinya reaksi, dia hanya akan mempercepat laju reaksi tersebut tanpa ikut bereaksi. Jadi dia berfungsi hanya mempercepat, dan saat reaksi telah selesai atau sudah habis, dia masih dalam jumlah dan bentuk yang sama. Jadi katalis ini fungsinya hanya untuk mempercepat laju reaksi namun tidak ikut bereaksi. Baiklah, sekian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana yang pertama ada konsentrasi, dan yang kedua ada luas permukaan bidang sentuh, dan yang ketiga ada suhu atau temperatur, dan yang keempat adalah katalis. Nah, semoga kalian paham dan mengerti. Terima kasih.